Harga BBM non-subsidi Pertamax Turbo dan Pertamina Dex naik mulai hari ini. Gaji Kepala IKN Nusantara Rp172,7 juta per bulan. Terbongkar grup Facebook untuk melancarkan aksi penipuan Wowon CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Fikardo mengucapkan selamat menyaksikan forum hari ini. Silahkan follow, like, subscribe, and comment. Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah forum hari ini. Harga BBM non-subsidi naik mulai Februari ini. Kenaikan harga ini hanya terjadi di Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Harga produk bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi Pertamax Turbo dan Pertamina Dex naik mulai hari ini 1 Februari 2023. Harga BBM Pertamax Turbo menjadi Rp14.850 per liter dari yang sebelumnya seharga Rp14.050 per liter. Sedangkan harga BBM Pertamina Dex menjadi Rp16.850 per liter dari sebelumnya seharga Rp16.750 per liter. Kenaikan harga BBM Pertamax Turbo berkisar Rp800 per liter dan Rp100 per liter untuk Pertamina Dex. Kenaikan harga ini berlaku di seluruh SPBU di Indonesia. Dikutip dari situs resmi Pertamina pada Rabu 1 Februari 2023, penyesuaian harga BBM ini dalam rangka menerapkan keputusan Menteri ESDM tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Kenaikan harga ini tidak berlaku untuk BBM non-subsidi lain, yakni Pertamax dan Dexlite, serta BBM subsidi Pertalite dan Solar. Pertalite masih tetap berada di harga Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter. Presiden Joko Widodo menetapkan gaji Kepala Otorita IKN Nusantara sebesar Rp172,7 juta. Bagaimana rinciannya? Gaji dan tunjangan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN mencapai Rp172,7 juta per bulan. Keputusan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Pasal 2 Nomor 13 Tahun 2023 yang berisi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya. Rincian pendapatan Kepala Otorita IKN Nusantara adalah pendapatan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara juga diatur dalam Perpres tersebut. Rincian pendapatan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara adalah dana operasional juga diberikan sebesar 80% secara lump sum dan 20% untuk dukungan operasional lain. Kasus pembunuhan Wowon CS belum juga usai. Kali ini terbongkar sebuah grup Facebook yang berisi 9 TKW korban penipuan Wowon CS. Seorang TKW berinisial H berusia 40 tahun melaporkan dugaan penipuan investasi bodong yang dilakukan Wowon Erawan alias Aki. Laporan ini dibuat setelah H tidak kunjung mendapatkan hasil dari investasi seperti yang dijanjikan Wowon. H melaporkan ke Polres Cianjur pada Selasa 31 Januari 2023 malam.
Lewat laporan ini juga terbongkar bahwa Wawon CS membuat sebuah grup messenger di Facebook yang beranggotakan 9 orang TKW dan 2 antaranya telah tewas di tangan Wawon CS. Grup Facebook yang dibuat Wawon CS bertujuan untuk memudahkan komunikasi menyalurkan informasi terkait investasi tersebut. H menyadari bahwa 2 dari 9 anggota TKW yang ada di grup tersebut ternyata menjadi korban pembunuhan berantai Wawon CS. Sedangkan salah seorang anggota grup bernama Nunu belum jelas keberadaannya. H mengenal Wawon lewat temannya Siti Fatimah TKW yang telah menjadi korban pembunuhan berantai. H mulai bergabung dengan investasi Wawon sejak 2018 dan secara rutin menyetorkan uang sebesar 2 juta rupiah hingga 2021 lalu. Total uang yang disetorkan H ke nomor rekening atas nama Dedek Solehudin sekitar 100 juta. Menurut H, awalnya dia percaya dengan investasi tersebut. Namun setelah hilang kontak dengan Siti, H mulai curiga dan menghubungi Wawon CS untuk menanyakan kejelasan investasi tersebut. Cikarang akan segera punya kota baru bernama Siniti. Kota baru ini akan berdiri di lahan seluas 500 hektar dan diklaim akan menjadi kota baru yang aman dan sehat. Cikarang International City atau Siniti akan segera dibangun di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Kota baru Siniti ini akan menjadi pusat area komersial dan residensial. Sri Pertiwi Sejati, SPS Group yang akan menjadi pengembang kota baru ini. CEO Siniti, Ming Liang, dalam konferensi pers peluncuran kota baru Siniti di Jakarta pada Rabu 1 Februari 2023 mengungkapkan, tingginya kebutuhan area komersial dan residensial di Cikarang disebabkan oleh peningkatan kawasan industrinya pula. Hal ini karena rata-rata industri di Cikarang adalah perusahaan multinasional dengan pekerja asing yang mencapai lebih dari 22.000 orang. Ming Liang menambahkan, masyarakat di kawasan tersebut membutuhkan hunian dengan lokasi strategis dan memiliki fasilitas lengkap, aman, dan sehat. Siniti akan dibangun di lahan seluas 500 hektar. Fase awal pembangunan pada 50 hektar lahan direncanakan selesai 2024 mendatang. Lahan seluas 70 hektar akan dikembangkan untuk area hijau dan 35 hektar dikembangkan untuk area komersial. Ming Liang menyebut, demi memperhatikan kenyamanan dan kesehatan penghuninya, Siniti akan dibangun terpisah dari kota industri. Siniti akan memiliki lokasi strategis karena terletak di jalur yang menghubungkan Karawang dengan Jakarta. Lokasi Siniti juga hanya berjarak 1,5 km dari stasiun Cikarang. Karena mabuk dan tidak bayar makan dan minum, 2 kelompok pemuda di Tual, Maluku terlibat bentrokan. 13 orang luka-luka akibat bentrokan ini. 3 polisi dan 10 warga alami luka-luka karena bentrok antar pemuda di kota Tual, Maluku. Bentrokan terjadi antara kelompok pemuda Komplek Banda Eli dan Yarler. Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M. Roem Ohairat pada Rabu 1 Februari 2023, bentrokan ini terjadi pada Selasa 31 Januari malam. Bentrokan ini berawal ketika ada sekelompok pemuda yang mabuk, kemudian makan dan minum di sebuah warung di sekitar kantor Wali Kota Tual pada Sabtu malam 28 Januari lalu. Namun setelah makan, para pemuda mabuk tersebut tidak mau membayar. Cekcok pun tak terelakkan dan kemudian terjadi pemukulan terhadap pemilik warung. Dari insiden awal ini, Polres Tual telah mengamankan 7 orang pelaku. Setelah insiden tersebut, seorang pemuda Komplek Banda Eli diduga terkena panah dari orang tidak dikenal. Pemuda tersebut kemudian memprovokasi pemuda lainnya di Komplek Banda Eli untuk menyerang pemuda Yarler. Bentrokan terjadi karena kedua kubu pemuda tersebut saling serang pada Selasa malam 31 Januari. Akibat bentrokan ini, 13 orang luka-luka terkena lemparan batu dan senapan angin, serta sejumlah rumah warga juga dibakar. Warga sekitar diimbau untuk tidak kembali terprovokasi dan menyerahkan penegakan hukum ke pihak kepolisian. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan pernikahan beda agama. Gugatan pernikahan beda agama ini dinilai tidak beralasan hukum. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon.
untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk melegalkan pernikahan beda agama. Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Selasa 31 Januari 2023. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. MK tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah dilakukan menurut agama, serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kedaruratan bagi MK untuk mengubah putusan-putusan sebelumnya. Dalam hal ini terkait dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 serta pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Gugatan pernikahan beda agama ini dinilai tidak beralasan hukum. Keputusan menolak permohonan melegalkan pernikahan beda agama ini diambil setelah MK menyimak keterangan dari pihak ahli, saksi, dan mencermati fakta persidangan yang ada. Sebelumnya, gugatan ini diajukan oleh Ramos Patege, seorang pemeluk agama Katolik yang tidak bisa menikahi perempuan beragama Islam. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan keabsahan dan pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas pasal 2 ayat 1 yunto pasal 8 huruf F dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 174. In kasu larangan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama, termasuk pencatatannya yang menurut pemohon sama saja negara memaksakan warga negaranya dengan hanya memperbolehkan perkawinan seagama. Kapsul kecil berbahaya yang hilang pada Jumat 27 Januari 2023 lalu akhirnya ditemukan. Si kecil ini sulit ditemukan karena berukuran lebih kecil dari kuku manusia. Kapsul radioaktif berbahaya yang jatuh di pedalaman terpencil Australia ditemukan pada Rabu 1 Februari 2023. Kapsul silinder padat berwarna perak berukuran 8x6 mm itu mengandung cesium-137 yang dapat mengakibatkan penyakit radiasi akut. Kapsul tersebut sulit ditemukan karena memiliki ukuran yang lebih kecil dari kuku manusia. Komisi Layanan Darurat Negara Bagian Darren Clem mengatakan, kapsul radioaktif tersebut ditemukan di pinggir jalan raya gurun di selatan kota Newman, Australia Barat, dekat tambang asalnya. Kapsul kecil itu ditemukan setelah radiasinya terdeteksi oleh alat pendeteksi khusus. Sebelumnya, kapsul radioaktif kecil itu hilang di sepanjang jalan raya gurun Australia sejak Jumat 27 Januari 2023 lalu. Si kecil itu adalah bagian dari alat yang mengukur kepadatan umpan biji besi yang akan dipindahkan oleh kontraktor spesialis. Langit bumi akan dilewati komet purba malam ini. Kamu harus abadikan momen ini karena komet itu hanya akan lewat sekali seumur hidup. Suatu fenomena alam akan terjadi di langit bumi pada Kamis 2 Februari 2023 dini hari. Komet C 2022 E3 ZTF akan melintas dekat bumi pukul 00.32 waktu Indonesia Barat atau 01.32 waktu Indonesia Tengah atau 02.32 waktu Indonesia Timur dengan jarak 42.472.000 km dari bumi. Dilansir dari situs 8 pada Rabu 1 Februari, peneliti Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional Andi Pangeran mengungkapkan, komet langka ini hanya melintas satu kali seumur hidup karena orbitnya yang berbentuk hiperbola.
Selain itu, menurut Jet Propulsion Laboratory NASA, periode orbit komet ini adalah 50.000 tahun, yang artinya komet ini terakhir kali dekat dengan bumi pada zaman es. Komet purba ini dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat bantu apapun. Namun, Andi menyarankan untuk mencari tempat yang bebas polusi udara dan lokasi yang memiliki pandangan bebas. Kondisi cuaca juga sangat berpengaruh ketika melihat komet langka ini. Andi juga menyarankan untuk mengabadikan komet langka ini menggunakan kamera DSLR atau kamera CCD yang terpasang dengan teleskop dan terhubung ke laptop atau komputer, karena momen ini sangat langka dan jangan sampai dilewatkan. Demikian forum hari ini. Saya Puspita Chandra Dewi. Sampai jumpa.